Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين والأئمة الراشدين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين ومشايخنا ومعلمينا في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا إن الشمس والقمر, sesungguhnya matahari, wal qamara dan bulan, itu thawrani, nantinya pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan matahari dan bulan seperti thawrani, dua ekor kerbau atau sapi jantan, akirani, yang sudah sepuh, yang sudah tidak kuat lagi bangun, tidak bisa lagi jalan. Akir, tua, zamin, sudah sepuh. Finnari, di dalam neraka. Subhanallah. Imam Al-Manawi katakan, mengapa matahari dan bulan nanti ditempatkan di neraka seperti dua ekor binatang, dua ekor sapi atau dua ekor kerbau yang tua, yang cuman duduk aja. Artinya apa? Setelah melakukan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai sejak diciptakan oleh Allah sampai kiamat, dia taat, dia tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wasyamsa wal qamara bihusban. Semuanya itu dilakukan dengan tertib, tidak pernah telat, tidak pernah matahari, bulan tidak pernah cuti, tidak pernah libur, tidak pernah telat. Sehingga setelah melakukan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan kembalikan lagi ke tempat asalnya. Karena matahari dan bulan tercipta dari neraka, dari api, maka Allah kembalikan lagi ke neraka. Itu tafsir atau takwil sebagian ulama. Ada ulama yang lain mengatakan, sengaja matahari dan bulan nanti di hari kiamat Allah tempatkan di neraka untuk apa? Yuj'alani finnari liyu'adzab bihima ahluha, untuk menyiksa orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi di antara apa yang akan menyiksa ahli nar itu adalah matahari dan bulan. Fala yabrahani ka'annahuma zaminani akirani. Dibilang akiran, kenapa? Karena nanti di neraka matahari dan bulan itu ibarat atau seperti
sapi yang sudah tua tidak kemana-mana, di situ terus. Ini tafsir atau takwil daripada ulama. Dalam hal ini Al-Imam Al-Manawi katakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa matahari dan bulan ditempatkan di neraka berarti disiksa dong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak. Tidak, bukan dimasuk ke neraka untuk disiksa, tapi untuk memberikan adab, memberikan siksaan, melakukan tugas dari Allah, menghukum ahli neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, la yankasifani, tidak gerhana. Matahari dan bulan tidak terjadi gerhana limauti ahadin, karena wafatnya seseorang, wala lihayatihi, gerhana matahari dan bulan juga tidak terjadi karena hidupnya seseorang, karena lahirnya seseorang. Tidak ada hubungan, tidak ada kaitan antara gerhana dengan sesuatu peristiwa. Tidak ada hubungan. Gerhana ya gerhana. Walakinnahuma, akan tetapi matahari dan bulan saat gerhana itu ayatani, adalah dua tanda min ayatillahi, dari tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Tujuannya apa? Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Yukhawwifu, memberikan rasa takut, mengirimkan rasa takut sapa Allah, bihima, dengan sebab keduanya matahari dan bulan, ibadahu, kepada hamba-hambanya, supaya hamba Allah takut, supaya hamba Allah sadar, yang maksiat supaya sadar, yang meyakini matahari sebagai Tuhan disembah supaya sadar. Fa idza ra'aitum dzalika, maka apabila melihat kalian, dzalika, kepadanya hal itu, kepada gerhana matahari atau bulan, fasallu, maka lakukanlah salat. Salat gerhana seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad'u, dan berdoalah kalian semua begitu ada matahari tergerhana atau bulan gerhana. Dianjurkan oleh Nabi satu, salat. Wad'u, dan doa. Sampai kapan? Hatta yankashifa ma bikum, sampai yankashifu, lepas, tersingkap apa yang terjadi kepada kalian, sampai gerhananya selesai. Satu, salat. Yang kedua, doa. Sampai kapan? Mulai idza ra'aitum, mulai ketika melihat matahari atau bulan mulai gerhana, mulai salat. Sampai kapan? Sampai selesai gerhana.
Matahari atau bulan asalnya utuh, bulat, kemudian mulai hilang. Hilang sedikit-sedikit, tinggal setengah, akhirnya hilang semuanya, nanti muncul lagi sedikit-sedikit, muncul setengah, lalu kembali utuh. Nah, durasi itu, selama gerhana itu dianjurkan oleh Rasul, satu melakukan sholat, yang kedua doa. Nabi tidak nganjurkan foto-foto, Nabi tidak nganjurkan cari di internet, Google cari gerhana, tidak. Nabi tidak anjurkan foto, di foto mataharinya mana, ya. Kayak kemarin terjadi gerhana matahari, ya. Ingat Bapak Ibu, Nabi sudah jelaskan. Satu, terjadinya gerhana, apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Satu, tidak ada hubungan dengan wafat atau lahirnya seseorang, tidak ada. Kenapa Nabi katakan ini? Sebab hadis ini Nabi sampaikan ketika putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim itu wafat. Begitu ada kabar putra Nabi yang bernama Ibrahim wafat, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Orang-orang Madinah, warga Madinah semuanya kagum. Wah, putra Nabi wafat, hebat. Apa? Putra Nabi wafat, matahari aja gerhana. Subhanallah. Jadi ada image, ada pemikiran bahwa gerhana matahari terjadi sebab apa? Sebab wafatnya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Nabi sampaikan, inna syamsa wal qamara ayat la yankasifani limauti ahad. Ingat umat, matahari gerhana atau bulan gerhana itu bukan karena meninggalnya satu orang, wala li hayatihi, dan juga bukan karena hidupnya atau lahirnya seseorang. Tidak ada hubungan Bapak Ibu. Awas, hati-hati, jangan digatuk-gatukan, jangan disambung-sambungkan. Bisa-bisa nantinya syirik. Na'udzubillah min dzalik. Walakinnahuma, Nabi jelaskan, kalau tidak ada hubungan ya Rasulullah antara gerhana dengan lahirnya seseorang atau dengan wafatnya seseorang, tidak ada hubungan. Terus ada apa Allah jadikan matahari itu gerhana? Nah, Nabi jelaskan, walakinnahuma ayatani min ayatillah. Itu adalah tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada umat manusia. Tujuannya yukhawiful. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghidupkan rasa takut. Maklum, manusia ketika tidak diingatkan oleh Allah, lama tidak diberikan peringatan, maka rasa takut kepada Allah itu akan mulai redup, akan mulai luntur, mulai layu. Supaya segar lagi, Allah tunjukkan lagi. Seperti kemarin gerhana matahari. Bayangkan Ibu, matahari yang begitu besar, begitu taat kepada Allah, tidak pernah melanggar, tidak pernah lambat, tidak pernah sama sekali
tidak pernah melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di satu saat ya tiap hari bersinar. Tiap hari dan tidak kurang. Jamnya segitu. Waktunya segitu sesuai dengan perintah Allah. Matahari kau terbit hari ini jam sekian, dia keluar. Kau terbenam jam sekian, dia turun. Besok begitu dan tidak ada matahari ngomong Gusti capek Gusti, istirahat sih Gusti, libur sih, cuti libur panjang, ya, tidak ada. Terus, nah, satu saat tiba-tiba sinar matahari itu ditutup. Sampai kemarin ketika terjadi gerhana jam 8 pagi nampak seperti maghrib. Ini peringatan dari Allah. Artinya apa? Kita suruh sadar oleh Allah SWT. Ingat umat, ingat apa? Akan terjadi kiamat. Dan terjadinya kiamat itu seperti kemarin ibu. Jam 8 mestinya matahari terbit dengan terangnya, dengan sinarnya, tiba-tiba redup, padam. Idza syamsu kuwirat. Bagaimana paniknya umat. Anda dari kemarin sudah menyusun agenda. Saya hari ini, besok jadwal ke sana, mau ketemu fulan, mau tanda tangan ini, mau transaksi itu dan sebagainya. Ada yang mau berangkat kerja, oh besok pasaran di sana, oh besok saya mau jual ini. Sudah terprogram semua, tiba-tiba matahari tidak muncul. Atau tiba-tiba matahari muncul dari barat. Panik manusia. Wa qalal insanu malaha. Ada apa ini? Oh gerhana. Oh gerhana. Oke. Gerhana. Anda tenang. Ntar lagi juga nongol. Ya, ntar lagi juga muncul. Alhamdulillah muncul. Kalau ternyata terus tidak muncul lagi, berarti dunia ini akan kiamat. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap dengan datangnya kiamat? Ini yang perlu dipikir. Makanya dalam hati harus ada rasa takut kepada Gusti Allah. Khauf itu harus. Tapi jangan hanya rasa takut yang ada di dalam hati. Kalau cuma takut terus, Anda bisa stres. Asalnya was-was. Kalau takut terus, awalnya was-was, kemudian meningkat dan akhirnya jadi stres. Bisa-bisa gila. Kenapa? Karena takut terus. Maka supaya jangan sampai itu terjadi, was-was, stres, gila, jangan terjadi, maka harus diimbangi dengan apa? Raja. Harapan harus ada. Jangan cuma takut, mau begini takut, mau wudhu takut, wah takut tidak sah, sehingga wudhunya diulang-ulang. Ya, nawaitu. Kenapa nawaitu? Cukup satu kali. Usolli lagi. Alhamdulillah. Usolli. Lah kenapa? Sekali cukup. Takut tidak pasti, tidak usah takut. Tidak usah takut. Yang penting hati Anda mantap usolli, hati Anda mantap nawaitu, selesai. Serahkan kepada Gusti Allah. Itu roja. Nanti kalau salah gimana? Kalau salah, Allah siap memaafkan. Buat apa kita punya Tuhan afuun
raufun, ghafurun. Apa fungsinya? Ya, jadi amalkan bismillah. Ya, tinggal kita doa Allahumma taqabbal. Nanti kalau nggak diterima takut lagi. Roja lagi apa? Ud'uni astajib. Oh, Allah janji. Nah, kalau nggak diterima gimana? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi roja, harapan dengan khauf, rasa takut itu harus balan. Apa? Kalau orang barat bilang 50-50. Kalau orang betulan bilang 50-50. Ya, gitu. Jadi ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin hamba dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Apalagi mereka yang kafir kepada Allah, tidak menyembah Allah tapi justru menyembah matahari. Ada tidak yang menyembah matahari? Ada. Nah, mereka yakin, wow, ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah sumber energi. Semua energi yang ada di alam ini, wow, berarti ini Tuhan. Salah. Ya, salah lagi. Sehingga karena mereka meyakini matahari itu punya kekuatan dan kekuatannya sangat luar biasa, sehingga semua yang di alam ini dengan sinar matahari menurut keyakinan mereka bisa hidup. Ya, maka disembahlah matahari. Tiap pagi mereka ngadep timur lalu sujud. Ngadep timur apa? Nyembah matahari. Subhanallah. Allah tunjukkan, menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Aku buktikan nih, yang kalian yakini bahwa itu Tuhan, itu punya kekuatan, itu merupakan kekuatan besar. Nih, aku padamkan. Celep. Tuh, lihat. Cuman Allah sudah tutup mata hati mereka, sehingga sekalipun terjadi gerhana, beberapa kali gerhana, bahkan kemarin total, Allah tidak berikan kepada mereka hidayah, sehingga tetaplah mereka menyembah matahari. Jadi ini ini hadis menjelaskan satu, Bapak Ibu, ketika terjadi gerhana tidak ada hubungan dengan apapun. Itu terjadi karena kehendak atau takdir Gusti. Tujuannya Allah mengingatkan kepada kita yang mukmin bahwa satu saat matahari itu akan dipadamkan oleh Allah. Yang kedua, Allah ingatkan kepada mereka-mereka yang kafir bahwa bukanlah matahari yang patut disembah, sebab matahari itu masih makhluk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi lanjut, fa idza ra'aitum, maka apabila kalian melihat zalika, terjadinya gerhana matahari dan bumi. Apakah harus melihat? Tidak, karena ada umat yang tidak bisa melihat. Jadi ra'aitum di sini ulama katakan ra'aitum bimakna alimtum. Jika kalian tahu, tidak harus lihat. Yang penting tahu, ada kabar, ada informasi bahwa terjadi gerhana, maka lakukanlah sholat. Tidak harus ngelihat, Bapak Ibu. Oh, ini hadisnya fa idza ra'aitum, ra'a yara, kan melihat. Saya kan tidak lihat, ya sudahlah, yang lihat aja. Oh tidak, tapi ra'aitum bimakna alimtum. Jika kalian melihat atau tahu, tidak harus lihat. Saya tidak lihat, tapi
saya tahu. Lewat apa? Oh, saya tahu lewat informasi televisi, lewat berita di radio, atau lewat informasi di HP, SMS. Ada SMS teman-teman kirim, ya besok insya Allah jam sekian sampai jam sekian akan terjadi gerhana matahari total. Bagaimana? Cukup kalau memang terjadi, Anda tidak harus melihat mana sih total, tidak, gerhana sudah mulai belum, tidak usah. Ya, tinggal Anda lihat jam berapa mulainya dan jam berapa akhirnya. Nah, dari mulai gerhana sampai selesai gerhana, usahakan Anda lakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi. 1, sholat. Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Ya, 2 rakaat kan berapa menit sih 2 rakaat? Sholat 2 rakaat berapa menit? 5. Berapa menit? Ya, beda-beda. Ya, kalau yang was-was, yang sholatnya was-was 2 rakaat bisa 10 menit. Kalau yang standar, ya yang normal 5 menit. Kalau yang lancar, iya bisa 1 menit. Lancar ini. Ya, terlalu lancar sehingga 2 rakaat 1 menit. Ya, tergantung. Nah, sementara gerhana mataharinya itu setengah jam. Nabi katakan di sini, fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Apabila kalian melihat atau mengetahui terjadi gerhana matahari atau bulan, maka lakukanlah salat, lakukan doa. Mulai kapan ya Rasulullah? Mulai terjadi gerhana sampai selesai gerhana. Ya, jadi berapa? Kira-kira setengah jam, mungkin lebih. Jadi berapa menit? Berapa menit tuh? 30 menit. Iya, anggap sampai 40 menit. Nah, itu berapa rakaat nantinya? Ya. Nah, di sini Nabi ajarkan bagaimana 2 rakaat, tapi bisa dari awal sampai akhir gerhana cukup 2 rakaat. Nah, kalau lebih tunggu dulu, 2 rakaat dulu. Ya, bagaimana caranya? Sholatnya sunnah berjamaah. Ya, 1. Yang kedua, sholat rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dilanjut dengan surat Al-Baqarah. Wah, 1 rakaat itu udah beres gerhananya. Kenapa? Suratnya Al-Baqarah. Ya, kalau suratnya Inna Atoina mah semenit beres. Ya, jadi rakaat pertama suratnya Al-Baqarah. Terus rakaat yang kedua suratnya Ali Imran. Kalau tidak Yasin. Masya Allah. Ya, rakaat pertama ya berdiri Fatihah, surat dah. Setelah selesai surat Fatihah, baca surat Al-Baqarah, 5 juz Al-Baqarah, Ibu. Ya, oh 3 juz sampai tilkar rusulu faddalna. Ya, juz 3 dah, juz 3 280 lebih sedikit ayatnya. Jadi kalau rakaat pertama Fatihah, kemudian Al-Baqarah, ruku, setelah ruku i'tidal, bangun dari ruku, Fatihah lagi, terus surat lagi.
Ini masih rakaat pertama. Jadi rakaat pertama sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Rakaat pertama Fatihahnya 2 kali, suratnya dua kali, rukunya berapa kali? 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Fatihah, Al-Baqarah. Waduh, jangan Baqarah sih. Ya sudah, inna atoina. Dikasih Al-Baqarah mintanya inna atoina terus. Ya. Jadi setelah Fatihah baca surat, ruku, i'tidal, Fatihah lagi, surat lagi, ruku lagi. Setelah ruku, i'tidal lagi, terus surat lagi. Tidak cukup 2 kali, langsung sujud. Ini rakaat pertama. Berdiri rakaat kedua, Fatihah lagi, lanjut surat, ruku, berdiri, Fatihah lagi, surat lagi, ruku, i'tidal, sujud sampai tahiyat dan salam. Setelah itu dilanjut dengan khutbah. Ini yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah itu doanya yang panjang, khutbahnya yang panjang, terserah. Anda mau sholatnya panjang boleh, atau sholatnya sedikit tapi khutbahnya panjang. Yang penting dari mulai gerhana sampai selesai gerhana, usahakan Anda dalam posisi ibadah. Apakah sholat atau doa atau dengar khutbah, atau yang penting jangan sampai Anda dalam keadaan maksiat kepada Gusti Allah. Ini hadis yang berkaitan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bumi dan bulan, idza ra'a, apabila melihat, sapa, ahaduhuma, salah satu dari matahari dan bulan, apabila ada yang melihat azamatillahi ta'ala syai'an, melihat dari keagungan Allah Ta'ala, syai'an, sedikit kecil. Matahari ketika melihat ada keagungan Allah, tanda kebesaran Allah, kecil. Apa? Contoh, melihat ada hujan es. Biasanya hujan kan air. Nah, ini hujan es. Ini namanya tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat apa? Ibu-ibu lahiran, biasanya lahiran tuh bayinya 1. Nah, ini lahiran bayinya 7. Nah, ini tanda kebesaran Gusti. Kok bisa perutnya 1 tapi isinya 7? Nah, ini tanda keagungan Gusti Allah. Nah, jika melihat yang demikian, matahari dan bulan, ketika melihat ada tanda kebesaran Allah kecil, tanda sedikit, syai'an hada yahidu, dia minggir, tidak nerobos, tidak dia terjang, enggak, hada yahidu, dia minggir, an majrahu, dari porosnya, dari jalurnya, ya, fankasafa, lalu terjadilah gerhana. Ketika terjadi gerhana, Nabi katakan, oh, itu bulan atau matahari yang gerhana, dia melihat ada satu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia minggir dari jalur. Subhanallah, matahari, bulan, Bapak Ibu,
saking takutnya kepada Allah, saking takzimnya kepada Allah, hanya melihat keagungan Allah dia minggir, maka terjadilah gerhana. Ya, subhanallah. Maka ini bisa jadi pelajaran buat kita Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu jangan terlalu berani kepada Gusti Allah. Ya, kenapa? Kadang ibu-ibu suka lupa gitu loh. Ya, artinya apa? Cobalah tiru matahari dengan bulan. Ketika melihat sesuatu tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, dia ngerem, dia minggir sedikit sehingga terjadi gerhana. Ya, kemudian, nah kadang ibu-ibu nih perempuan saya bingung, kadang bapak ibu, ya apa? Jangan terlalu berani. Kalau jalan ibu, kalau jalan, ya ibu mau keluar jalan di situ. Kemudian dari sana ada bapak-bapak, ada laki-laki mau masuk, ibu jangan laki-laki suruh ngerem, suruh minggir, justru wanita ngalah. Ya, stop, minggir, kasih jalan dia. Jangan Anda nerabas, jangan terobos terus. Ya, baik, sebetulnya baik laki-laki ataupun perempuan, ketika Anda berpapasan dengan satu orang, ya Anda ngalah, itu lebih mulia daripada Anda maksud. Ya, subhanallah. Lihat matahari, bulan, ketika melihat tanda keagungan Allah dia ngerem, dia minggir. Subhanallah. Artinya apa? Makhluk yang besar pun, matahari dan bulan, begitu dia punya adab, begitu punya akhlak di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia, makhluk Allah yang lemah. Kita harus lebih akhlak, lebih ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syahra, sesungguhnya satu bulan itu yakunu tis'atan wa ishrina yauman, adanya adanya satu bulan itu tis'atan wa ishrina yauman, 29 hari. Maksudnya, oh berarti sebulan itu jumlah harinya 29. Begini Bapak Ibu, ini hadis Nabi sampaikan di hadapan para sahabat ketika terjadi satu peristiwa kecil, konflik kecil di dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Oh, rumah tangga Nabi ada konflik? Iya. Kenapa? Nabi Muhammad manusia, istri Nabi Muhammad juga manusia. Ya, rumah tangganya ya rumah tangga manusia, bukan rumah tangga malaikat. Jadi di dalam rumah tangga Nabi Muhammad itu juga pernah terjadi. Apalagi Nabi Muhammad istrinya bukan satu. Berapa istri Nabi? Kok 4? Lebih. Antis inis wati wafatul Mustafa. Nabi wafat ninggalkan istri berapa? 9. Loh, kok boleh? Katanya 4 maksimal. Umat, bagi umat maksimal itu 4, tapi khusus untuk Nabi boleh lebih. Kok bisa? Ya memang beda. Kalau kita manusia biasa, kalau Nabi manusia luar biasa, ya beda. Apanya beda? Ya semuanya beda. Cuman kelihatannya aja sama, nampaknya aja, lahiriahnya aja sama, tapi hakikat Nabi Muhammad dengan kita jauh berbeda. Kalau kita, Ibu, kita kalau diibaratkan manusia itu batu, Nabi Muhammad itu ya sama seperti kita batu. Ya, jadi manusia kalau diibaratkan batu sama. Kita manusia, Nabi manusia.
Kalau kita manusia diibaratkan batu, ya boleh Nabi juga diibaratkan batu, tapi beda batunya. Kalau kita batu koral, batu split, batu kali. Kalau Nabi Muhammad itu batu zamrud, wah, batu yakut, ya. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun yakut wan nasu kal hajari. Manusia seperti ibarat batu koral, ya, batu split, ya, satu dam truk 300.000 dapat, tapi zamrud yakut, wah, satu krat itu bunyinya M. Ya iya, beda, kan sama-sama batu, namanya sama-sama batu tapi beda, itu yakut, ini koral, ya beda. Kalau Nabi Muhammad boleh punya istri lebih, kok begitu? Ya karena apa Bapak Ibu? Oh, urusannya bukan urusan itu, tapi urusannya sebab banyak hal-hal hukum-hukum yang harus sampai kepada umat lewat siapa? Lewat Nabi, lewat istri Nabi. Kalau cuma istrinya satu, rumah tangga Nabi 15 tahun dengan Siti Khadijah, tidak punya istri lain cuma Siti Khadijah. Alhamdulillah, adem ayem, tidak ada ribut. 15 tahun. Baru setelah Siti Khadijah wafat, baru Nabi Muhammad menikah lagi dengan Siti Saudah binti Zam'ah, nikah lagi dengan Siti Aisyah. Nah, disinilah Bapak Ibu, berkah Nabi poligami, berkah Nabi menikah lagi, akhirnya umat bisa tahu kalau istri geger bagaimana. Loh, kalau tidak terjadi, ya dari mana umat akan tahu? Ya, Nabi istrinya satu, umat dikasih 4, oke 4, lalu geger, dari mana Anda tahu hukumnya? Nah, ini terjadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Suatu hari istri Nabi yang datang dari Mesir, yang bernama siapa? Siti Maria. Beliau dikirim oleh Nabi madu, dikirim madu, subhanallah. Siti Maria dikirim madu, lalu Siti Maria dikirim, Nabi dapat hadiah madu. Dari madu hadiah dibagi-bagikan kepada istri-istrinya. Siti Aisyah dikirim, Siti Maria dapat, Siti Zainab dapat. Rupanya Siti Zainab lihat, lah kok sedikit? Jangan-jangan yang lain itu porsinya double, kita dapat sedikit. Wah, enggak, balikin. Marah, ya, subhanallah. Pas kebetulan Nabi lagi duduk dengan Siti Aisyah, jatah madu, jatah Siti Zainab dikembalikan. Kanjeng Nabi, ini jatah Zainab. Kenapa? Katanya mas sedikit. Siti Aisyah komen. Nah, di sini pelajaran bagi yang niat poligami. Yang niat, yang tidak niat ya sudah, tinggal diam aja. Jadi begitu Nabi mendengar ini, ya Rasulullah, jatahnya Zainab dikembalikan. Kenapa? Katanya kurang pas, kurang cocok, kurang adil, nggak sama. Siti Aisyah komentar. Apa komentarnya? Ya Rasulullah, qad a'mat wajhaka. Itu Zainab sudah bisa bikin buta Nabi Muhammad. Terus au annahunna sa'alnahun nafaqah. Ada riwayat yang mengatakan bukan madu tapi urusannya urusan nafkah, belanja. Rupanya
Yang lain-lain dikasih 10.000, ini dikasih 5.000. Dia minta tambahan. Nah, komentar Siti Aisyah di sini menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan satu sikap. Apa? Memberikan pelajaran kepada semua istrinya. Semua. Apa? Aku tidak akan datang. Aku tidak akan gilir semua. Aku tidak akan datangi semua. Berapa? Sebulan. Ayo, bingung loh. Sebulan. Nabinya di mana? Nabinya di tempat ibadah, istrinya di rumah masing-masing. 1 bulan. Nabi bilang 1 bulan. Ternyata bulan itu kebetulan jumlah harinya 29. Tapi kadang 1 bulan itu jumlah harinya kadang 30. Nabi bersabda, asyahru, 1 bulan itu hakada wahakada wahakada 29, hakada wahakada wahakada 30. Berarti 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Nabi sumpah, namanya istilahnya ila, ala an-nabiyyu ala nisaihi. Nabi sumpah untuk tidak mendatangi istri-istrinya berapa lama? Sebulan. Ada sahabat yang mengira 30 hari cuti, libur 30 hari. Ternyata 29 hari. Hari ke-30 Nabi masuk ke rumah istrinya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, Nabi kan sumpah katanya sebulan. Sebulan kan 30 hari. Nabi sampaikan, inna syahra, sesungguhnya 1 bulan ini bulan ini, jumlah harinya yakunu tis'atan wa ishrina yauman, 29 hari. Seandainya bulan itu 30 hari jumlah harinya, ya Nabi akan lakukan selama 30 hari. Cuman karena jumlah hari saat itu 29, ya sudah 29. Nah, maka dari itu ulama ahli fikih mengatakan bahwa barang siapa yang nadar, sumpah untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu selama 1 bulan, ya, tanpa ditakyin bulannya. Jadi kalau ada yang sumpah, pokoknya saya bulan ini saya tidak akan tidur. Wah, bulan ini bisa jadi 29, bisa jadi 3. Tapi kalau dia mengatakan saya sumpah tidak akan tidur 1 bulan, 30 hari. Karena apa? Mungkin 29, mungkin 30, maka diambillah yang terbanyak 30. Tapi kalau bilang bulan ini, lihat jumlah harinya bulan ini, paling enak ya yang jelas 29 atau 30. Jangan berpatokan kepada kalender Masehi, sebab bulan Februari itu jumlah harinya berapa? 28. Itu tidak masuk. Ya, 1 bulan bisa 29 atau 30 hari. Tidak ada 28. Ya, tidak ada 31, tidak ada. Ngaco itu. Ya, yang benar 29 atau 30 ikut hitungan bulan, bukan ikut hitungan matahari, ya. Jadi ini hadis asbab wurudnya seperti yang disampaikan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu bagaimana ributnya ini? Tadi enggak terus ributnya ini. Ya sudah.
Ketika Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada istri-istrinya begitu. Bukan terus piring terbang, buang, cangkir pecah, iya, lemari jebol, kursi melayang, tidak. Nabi memberikan pelajaran kepada istrinya cukup dengan sikap, dan istri-istri Nabi langsung faham. Hanya dengan sikap istri Nabi langsung paham. Hanya raut wajah Nabi berubah, istri Nabi paham. Masalah, pasti ada masalah. Apa? Wajahnya kelihatan berubah. Dari sorot mata, dari pandangan mata Nabi, atau dari warna wajah, launu wajhihi. Kalau Nabi marah kelihatan. Bukan dari suaranya, bukan. Bukan. Nabi, subhanallah, sahabat Anas bin Malik, beliau khidmah, mengabdi di rumah Nabi dari mulai kecil belum balik, 10 tahun Bapak Ibu. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Aku belum pernah mendengar Nabi marah. Aku belum pernah ditegur oleh Nabi. Sampah tidak dibuang, Nabi tidak tegur, tidak ngomong, Anas, kenapa sampah nggak dibuang tuh? Kenapa teras nggak disapu? Kenapa ini? Kenapa? Belum pernah. 10 tahun dengan Nabi, tidak pernah mengatakan, kenapa kau tidak lakukan itu? Kenapa kau begini? Enggak. Cukup dengan apa? Dengan isyarat. Al-hurru takfihil isyaratu wal abdu yukra'il asa. Orang yang memiliki jiwa merdeka, manusia benar, cukup dengan isyarat dia paham. Ya, beda dengan manusia jadi-jadian. Maksudnya casing manusia, tapi jiwanya jiwa hamba, jiwa budak. Hamba itu Bapak Ibu, kalau tidak dipecut tidak jalan. Maklum, hamba itu, budak itu setengahnya manusia, setengahnya hewan. Karena setengahnya hewan, tidak cukup dengan diomong, harus dipecut, dipukul. Sholat, kalau nggak dipukul tidak sholat. Ini setengah hewan. Ya, kenapa harus dipukul? Wal abdu yukra'u, diketuk, dipecut, bil aso, dengan tongkat. Tapi manusia yang jiwanya merdeka, hur, cukup dengan isyarat. Nabi tidak bicara masalah madu, tidak bicara. Cukup Nabi keluar. Besoknya gilirannya si fulan, istrinya, Nabi tidak datang. Besoknya, akhirnya apa? Istri-istri Nabi nanya, gilir tidak semalam? Tidak ada. Lagi sewot itu. Iya. Siapa gara-gara? Tidak ada. Siapa gara-garanya? Tidak ada. Paham semua, ngerti semua. Udah, jadikan pelajaran buat semuanya. Nah, jadi suami cukup dengan isyarat, seperti Nabi kepada istri-istrinya cukup dengan isyarat. Dan istri harus paham, ya, jangan istri itu apa? Pura-pura tidak paham. Masa sudah berumah tangga dengan suami 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun masih tidak paham karakter suami atau tidak paham karakter istri? Ini sungguh terlalu. Kalau sudah sekian tahun, anak sudah 8, cucu 2, masih tidak paham karakter suami, ini kan terlalu. Ya, maka suami untuk memberikan pelajaran kepada istri cukup dengan isyarat. Ya, Nabi Muhammad SAW begitu mendidik istri-istrinya. Tidak ada Nabi teriak-teriak, tidak pernah bilang,
tidak ada. Ya. Kemudian main pukul-pukul, tidak ada. Tidak pernah Nabi Muhammad mukul istrinya. Tidak pernah Nabi lempar gelas, lempar cangkir, lempar remote, tidak ada. Asbak, ya tidak ada. Ya. Dan jamaah ada yang punya asbak. Cukup dengan bahasa yang halus, cukup dengan isyarat. Yang penting istri harus bisa memahami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, inna syayatina, ini masuk dah. Kenapa kadang ada istri yang ngeyel, kadang ada suami yang pura-pura, sudahlah, apa? Itu karena masuk dalam perangkap setan. Nah, ini nyambung dengan bab setan. Bab setan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syayatina, sesungguhnya setan-setan itu tagdu, berangkat di pagi hari, pagi-pagi. Ingat, setan itu berangkatnya pagi. Dari mana ke mana? Nah, dari tempat dia nginep menuju ke tempat dia tugas. Di mana nginepnya setan? Loh, Anda belum tahu hotelnya setan. Anda harus tahu. Di mana sih hotelnya? Alamatnya di mana? Kenapa musilaturrahim? Tidak usah Anda minta alamat. Karena apa? Karena setiap malam setan itu nginep di lubang hidung kita manusia. Nabi bersabda, idza qama ahadukum min naumihi falyastanshik salasan. Apabila kamu bangun tidur, itu hidung dicuci 3 kali, ambil air, disedot, dihirup, buang lagi, ambil air baru, dihirup, masukkan ke dalam hidung, buang lagi, diulang 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna syaitana yabitu fi khayshumihi. Sebab setan itu kalau malam tidur di lubang hidung manusia. Tidak percaya? Boleh Anda buktikan besok ba'da subuh. Anda bangun tidur, subuh bangun, Anda langsung buktikan itu bawaannya setan, ada yang banyak ketinggalan di hidung Anda. Bawaan setan, bekalnya setan, iya, itu banyak yang ketinggalan. Apa? Upil. Itu bawaan setan itu. Ya. Maka Nabi ajarkan begitu. Nah, pagi-pagi setan itu berangkat dari tempat dia istirahat. Ya maklum, setan tidak punya rumah, tidak punya penginapan, tidak punya hotel, tidak punya villa, nggak ada. Di mana villanya? Ya carinya yang gratisan itu loh. Apa? Lubang hidung manusia. Enak sih, anget di situ. Tidak butuh AC, tidak butuh selimut, tinggal celup aja. Pagi-pagi dia keluar, keluar. Dia tinggalkan macam-macam di manusia, di lubang hidung manusia. Makanya Nabi anjurkan cuci tuh hidung, bekas setan tuh dicuci. Terus kemana ya Rasulullah? Pagi-pagi setan-setan itu berangkat birayatiha, dengan bendera-benderanya. Wah, berarti ya bendera ya itu ya bendera. Setan itu bawa bendera. Kalau begitu tidak boleh dong bawa bendera. Bukan tidak boleh, yang penting jangan sama benderanya dengan setan. Karena Nabi Muhammad juga bawa bendera sahibul liwa. Tinggal samakan bendera kita dengan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Kemana setan-setan itu bawa bendera? Ilal aswaki, menuju ke pasar-pasar. Saya kira ke Stadion Bima.
ternyata ke pasar ibu. Ya, ghada yaghdu itu berangkat di awal pagi, pagi-pagi jam 5:30, jam 6 udah berangkat. Siapa? Setan. Kemana? Ke pasar. Fayadkhuluna, maka masuklah mereka-mereka setan ke dalam pasar, ma'a awwali dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke pasar di awal. Yang duluan masuk ke pasar itu alhamdulillah bareng dengan, makanya jangan awal-awal ibu, biar jangan bareng dengan setan. Sudah. Wa yakhrujuna, dan keluar mereka setan-setan itu ma'a akhiri kharijin, bersama orang yang terakhir keluar dari pasar. Masuknya awalan, keluarnya akhiran. Jadi Anda usahakan jangan masuk awalan, jangan keluar akhiran. Kenapa? Nantinya bareng dengan setan. Dan kalau ke pasar ibu, jangan lama-lama. Makanya kalau mau berangkat ke pasar, Anda catat apa sih yang mau Anda belanjai di pasar. Oh, mau beli beras, minyak goreng, iya, mau beli sayur, tomat, terong dan sebagainya, tulis. Jadi Anda masuk pasar itu punya tujuan apa? Beras, oh sana. Apalagi tomat sana, terong sana, cabai sana, daging sana, ayam sana. Dah selesai, Anda keluar. Tapi kalau Anda masuk pasar dengan tidak membawa catatan belanjaan, Anda masuk jam 6 bisa keluar jam 11 siang. Kenapa? Muter. Nyari apa ibu? Nyari terong, tuh kelewat terongnya di situ. Kelihatan terong berapa? Sekilo berapa? 7.000. Mahal pisan, cari yang 2.000, keliling di pasar. Cari terong yang 2.000, nggak ketemu. Ya, jadi Anda masuk pasar boleh, bukan tidak boleh, tapi jangan habiskan waktu Anda di pasar. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha, tempat di belahan bumi yang paling disuka, yang paling dicinta oleh Allah itu adalah masjidnya. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling tidak disuka oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Kenapa? Ya jelas beda antara masjid dengan pasar. Kalau di masjid tempatnya orang sholat, tempatnya orang ruku, tempatnya orang sujud, Quran, zikir, istighfar, tobat. Kalau pasar tempatnya apa? Ya jualan mah jelas. Tempatnya orang satu nipu, tempatnya orang ngebohong, tempatnya orang sumpah palsu, tempatnya orang ngerumpi. Begitu ibu dagang di pasar, datang, ini mah pelit, ini kalau nawar naudzubillah. Ya, masih jauh sudah ngomongin orang. Ghibah tidak? Ya ghibah. Di pasar tempatnya, komplit di pasar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan pasar. Bukan berarti haram, bukan berarti tidak boleh. Boleh Nabi juga masuk ke pasar, tapi Nabi tidak i'tikaf di pasar. Hanya masuk, belanja, bawa balik. Ya, Anda boleh masuk pasar, belanja ABCD, selesai langsung balik. Tidak perlu i'tikaf di dalam pasar. I'tikafnya di
di masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaikha yamliku nafsahu, sesungguhnya orang yang sepuh, asy-syaikh yang sepuh, yang sudah ada umur, yamliku nafsahu, dia mampu mengendalikan dirinya. Maksudnya manusia yang sudah ada umur, syekh itu usia di atas 40 tahun. 40, kepala 4, kepala 5, kepala 6 itu disebut syekh. Di bawah 40 itu disebut rajul. Ya ayyuhar rajulu. Nah itu berarti usianya dari mulai 25 sampai mendekati 40. 40 syekh. Orang yang sudah usianya 40, dia sudah bisa mengendalikan nafsunya. Maksudnya ini hadis Nabi sampaikan Bapak Ibu ketika Nabi duduk dengan sahabat. Tiba-tiba ada satu anak muda baru menikah. Ya, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mau nanya Kanjeng Nabi, gimana? Boleh tidak saya sedang puasa, saya lagi puasa siang hari, boleh tidak saya cium istri saya? Oh, tidak boleh. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Ya udah, makasih ya Rasulullah. Keluarlah ini anak muda. Tiba-tiba datang aki-aki. Rupanya aki-aki pengantin baru juga. Ya Rasulullah, salam. Ada apa Ki? Mau nanya Kanjeng Nabi. Nanya gimana? Ya, saya ini kan pengantin baru. Masya Allah, mabruk, mabruk. Iya, mabruk. Kaki gimana? Saya pengantin baru, artinya saya ya Rasulullah punya istri. Nah, mau nanya, kalau saya siang hari puasa, apakah Ramadan atau puasa sunnah? Ya. Lalu saya sedang puasa, lalu saya cium istri saya. Masya Allah, masih sempat aja gini. Boleh tidak Kanjeng Nabi? Nabi jawab boleh. Sahabat kan bingung. Pertanyaannya sama. Mencium istri siang hari puasa. Ini anak muda dibilang tidak boleh. Nah ini orang tua, silahkan. Akhirnya sahabat satu sama lain pada noleh. Gimana? Tidak tahu. Nabi diam, Nabi liatin aja sahabat lagi ngomong. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat, qad alimtu nadhara ba'dikum li ba'din. Aku paham kalian saling ngelirik. Gimana ini? Aku paham, kata Nabi. Kalian kan bingung. Pertanyaannya sama, tapi kenapa fatwanya beda? Jawabannya beda. Yang muda tidak boleh mencium, yang sepuh boleh. Kenapa? Ya maklum. Kalau yang muda diizinkan bisa batal puasanya. Kenapa? Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau ini sepuh, udah sepuh ini, ya insya Allah dikasih kadal Mesir sekilo. Paham kadal Mesir? Kadal sanes bunglon ibu. Bukan bunglon ya, kadal. Iya. Kalau tidak paham, ibu pesan kalau ada jamaah mau berangkat umroh. Ini katanya ada rombongan mau berangkat minggu depan, nih pesan apa? Jangan pesan macam-macam, dah pesan kadal gitu aja. Subhanallah. Nah begitu. Jadi sabda Rasul,
inna syaikha yamliku nafsahu. Sesudah ada umur, dia mampu mengendalikan nafsunya. Beda dengan yang muda. Yang muda jangan disentuh, ibu, jangan disentuh. Ya, baru dilihatkan aja sudah naudzubillah mau demo sudah. Ya, itu ya kaitannya dengan apa, syekh, dengan nafsu. Ya, intinya orang tua dia akan mampu mengendalikan nafsunya. Beda dengan anak muda. Anak muda nafsunya lagi membara, lagi kuat, lagi segala macam. Iya, dikasih sinyal sedikit bisa meledak. Beda dengan yang sepuh. Yang sepuh insya Allah dicas 70 kali tetap aja segitu lobet. Kenapa? Ya maklum asy-syaikhu, begitu aja ya. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini masih banyak bab setan, ibu. Ini babnya bab setan. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan setan akan lanjut insyaallah hari Ahad depan ya. Ini gawat loh, jangan ketinggalan loh. Iya, apa? Ini hadis besok minggu depan. Hadis pertama, inna syaitana yuhibbul humra. Setan itu suka warna merah, berem. Nah, iya, hati-hati yang suka berem nih. Ya, hati-hati ini. Jangan ketinggalan hadis pertama, telat kelewat. Ya, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربي
لنا ما مضى ويسير. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.